Ini adalah proses tutorial untuk membuat sebuah artikel dengan update varian virus terbaru yang bisa mendatangkan klien dengan mudah. Ya, kata kuncinya adalah mendatangkan klien dengan mudah. Nah, tidak sama seperti funneling di Slasher dan isu. Funneling ini itu murni bisa masuk ke halaman satu secara effortless. Karena kalau Slasher sama isu itu dibatasi, nggak boleh bawa-bawa kayak nomor identitas pribadi. Kalau kalau udah masuk ke ranah itu biasanya di shadow ban gitu ya. Di shadow ban dalam artian view-nya itu dibatasi, jadi nggak akan melebihi 100 pasti. Pasti ya di bawah 50, di bawah 30, syukur-syukur ada view sama sekali, itu pun hasil dari ngeklik sendiri kan. Nah, jadi ini adalah prosesnya. Sebetulnya ini masih kurang dikit ya, masih kurang 10% karena masih ada yang bahasa Inggris. Makanya tadi aku Google Translate. Nah, proses translate-nya sendiri ini tidak terlibat, teman-teman. Teman-teman tidak terlibat, aku yang akan melakukan proses proses translate sendiri. Nah, jadi caranya bagaimana? Caranya itu pertama-tama masuk ke dalam bigsansomewhere.com, kemudian masuk ke login rahasia para admin. Untuk username passwordnya itu bisa diinformasikan ke anggota tim nanti. Masuknya itu bukan di wordpress.com ya, tetapi fixransomware.com/login rahasia para admin gitu ya. Nah, kemudian masuk ke dalam pos. Kemudian sebelum masuk ke dalam pos, aku mau nambahkan kategori dulu. Oke, mau nambah kategori dulu, sama mau nambah pengguna ya. Oke, untuk database kategori ini jangan lupa untuk setiap membuat konten artikel varian terbaru ini, itu jangan lupa masukkan ke kategori dulu. Itu yang paling pertama. Yang kedua, kalau bisa anggota timnya itu jangan diberi username password admin. Karena kalau diberi bahaya. Kalau diberi bahaya, misalkan browsernya dia diinfeksi oleh sebuah spyware, terus pihak penyerang atau hacker masuk, bisa-bisa web kita hilang gitu. Makanya buat dulu sebuah user untuk para anggota divisi. Nah, untuk itu bisa pakai administrator atau editor, bebas. Bisa penulis, bisa editor, bisa administrator. Nah, tapi aku pakai administrator aja di sini. Misalnya di sini aku buatkan Intan, kemudian aku lupa email Intan apa. Coba disebutkan emailnya Intan. Halo. Yang dari Diki atau yang mana, Mas? Email biasa. Oh, email biasa. Bentar, tak ketikkan ya, Mas. Iya. Ini sekalian Anita tak buatkan aja, sekalian Anita juga ngetik. Oke, bentar, tak ketikkan. Udah, Mas. Oke, nah jadi ini aku tambahkan. Nah, jadi seperti ini. Terus untuk sandinya Intan ganteng 123 ya. Oke. Nah, jadi seperti ini, kemudian tambahkan pengguna baru. Nah, setelah ini aku membuatkan punya Anita. Kita sama-sama praktek setelah ini. Jadi harap menggunakan laptop kalau bisa ya. Oke. Anita. Nah, ini aku buat administrator. Aku coba penulis dulu deh, kemudian tambahkan pengguna. Oke. Nah, ini sudah ditambah ya username untuk Anita dan untuk Intan. Tempatnya itu ada di pengguna atau user gitu.
tambah baru, terus tinggal tambah baru aja gitu. Ini untuk anggota tim aja. Biar sekali lagi mereka tidak masuk lewat administrator. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah masuk ke dalam sebuah pos. Bagaimana cara memulai semua ini? Bagaimana cara mendapatkan view dengan mudah dalam waktu 1 hari bisa dapat 200 view? Nah, caranya adalah ini diklik duplikasi ya. Duplikasi. Oke, diklik duplikasi. Terus nanti akan ada dua postingan yang berhasil diduplikasi. Sebentar. Nah, ini nanti jadi draft. Ini hasil dari duplikasinya. Oke, yang ketiga adalah duplikasi. Silakan dicatat duplikasi, bisa dijadikan SOP nanti di dalam sebuah Trello. Karena ini cuma rekaman video, takutnya orang-orang nggak bisa mengikuti sebuah video. Nah, ini kemudian klik edit cepat ya. Klik edit cepat, terus ini adalah proses keempat, yaitu mencari nama dari virus ransomware terbaru. Masuknya itu di sini, PCRIS. Ya, PCRIS, ini aku ketik PCRIS. Nah, PCRIS ya. Sebenarnya semua virus itu bisa dimasukkan. Tetapi saat ini sebagai contoh aku akan mengambil stop DJVU saja ya. Ini semua bisa, kita bisa mengerjakan semuanya. Kita kan hebat gitu loh. Apalagi dengan keberadaan kalian. Oke. Kita cari stop DJVU ya. Oke, kita udah ketemu stop DJVU. Ini adalah jenis dari family atau keluarga. Nah, virus ini seperti apa ya, saat kita pelajaran biologi, jadi ada keluarganya gitu ya. Terus ini adalah ekstensinya. Nah, terus ini adalah catatan hacker gitu. Nah, ini nanti di copy ke dalam database. Database-nya di mana? Database-nya di fixonsurvey.com/database. Kalau misalnya nggak bisa, tambahkan HTTPS. Nah, ini kan sudah masuk ke bulan September. Nah, September. Jadi aku copy dulu Septembernya. Nah, September. Database ini sangat penting ya, karena selain sebagai catatan kita siapa yang mengambil varian tertentu untuk jadikan konten, pihak desainer juga akan tahu, oh mana virus yang belum dimasukkan ke video. Orang-orang juga bakal tahu nanti kalau misalnya ada klien baru misalnya dapat virus Juliago misalnya ya. Orang-orang nanti tinggal cari di sini, Mas Juliago bisa nggak? Bisa, selama udah dari sini, kan udah dari sini gitu. Nah, jadi ini aku masukkan ovok ya, ovok. Ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Laksamana gitu ya. Tanggal rilis virusnya kapan? Tanggal rilis virusnya dilihat dari sini. September tanggal 23 ya, 23 September. Nah, kemudian nanti ini link dari blog hasil dari pembuatan funnel gitu. Ini taruh sini nanti. Nah, cara memulainya gimana? Step selanjutnya, ya tinggal diganti aja ovok. Terus FTV-nya ini diganti ovok. Nah, ovok. Terus udah deh gitu. Nah, kan ini stop DJVU. Stop DJVU tadi dalam sebuah biologi virus tadi masuk keluarga genus apa-apa? Aku tanya Anita. Genus atau Family. Oke, family. Nah, misalnya aku ambil studi kasus ya. Aku ambil studi kasus. Kira-kira dari ini family-nya apa ini? Virus ini MMXXII. Popos. Oke, betul sekali, Pop. Memang sangat luar biasa. Nah, jadi ini sudah bisa dipastikan ya, ini keluarganya Popos misalnya ya. Terus nanti slug-nya gimana? Slug ini nanti diisi apa gitu ya. Slug-nya nanti diisi seperti ini. Misalnya
standar Slack itu ngikutin konten-konten yang lain. Slack ini apa? Slack ini adalah link ya. Link. Nah, ini aku misalnya aku klik ya. Nah, ini adalah sebuah link. Ini Slack namanya. Ini Slack. Terus taruh sini. Sebentar. Nah, ditaruh sini. Ovok. Tapi aku belum nyoba ya. Kira-kira kalau nggak dikasih Slack, apakah dia akan membuat secara secara otomatis? Setauku kalau nggak dikasih Slack, nanti linknya itu kayak gini nanti. fixasoftware.com/cara membuka decrypt dan menghapus Ovok. Nah, ini nanti nggak bagus di SEO, hasilnya jelek nanti di Google karena linknya terlalu panjang gitu loh. Oke, linknya terlalu panjang. Nah, sekarang kita menulis ya, menulis. Ini nggak usah sandi, nggak perlu sandi. Terus masukkan ke kategori database virus terbaru. Terus ini masukkan cara decrypt ransomware Ovok. Nah, ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya ini opsional, tapi ini bisa meningkatkan engagement. Ini mirip-mirip hashtag gitu loh. How to decrypt Ovok. Nah, misalnya gini. Nah, cara untuk dapat referensi dari hashtag atau tag itu di mana? Tempatnya ada di YouTube. Kemudian masuk ke dalam channel kita. Terus masuk ke deskripsi videonya. Nah, kalau misalnya males ya tinggal kopas dari sini. Nah, nih dari sini terus masukkan ke Word. Oke, masukkan ke Word. Terus find and replace. Duh, replace itu di mana yo? Intan, ini cara replace gimana ya? Aku lupa caranya. Aku nggak pernah nggarap skripsi soalnya. Oh, sini. Mas, bentar mas. Ini saya ada paket datang. Oh iya, paket Ganjar. Nah, ini Ovok. Ya, tinggal di replace. Jadi deh stacknya. Nah, ini tinggal di kopas ke bloknya tadi. Nah, oke, udah selesai. Ini kalau bisa dipisah sama koma ini. Oke, ini kita statusnya kita jadikan telah terbit. Kalau draft nanti mirip yang sekarang kejadian di punyanya itu, anak-anaknya Intan tuh. Semua postingannya jadi draft, alias nggak ke-publish ya, percuma kita nggak bisa lihat tuh. Ini contoh postingannya anaknya Mbak Intan yang masih jadi draft loh ini. Ini jadi draft semua ini loh, ransomware bisa. Ini juga salah ketik ini apa cerita nih, ransomware. Nah, ini draft loh. Percuma nggak bisa dilihat karena statusnya belum dijadikan publish. Oke, kita udah selesai settingan, kita perbarui, kemudian kita sunting ya. Kita menyunting sebuah artikel, bukan anak orang. Nah, ini sudah masuk ke dalam prosesnya ya. Nah, ini udah masuk ke step 6. Oke. Nah, kira-kira Anita dan Intan masih di sini? Intan nih hilang anjir. Ya opo Intan nih? Iki toko utamanya kok malah hilang, ya opo carane? Oke, nah ini kan udah direkam ya. Gak apa-apa biar dia nonton. Nah, jadi ini find and replace.
Ya, ini find and replace. Tujuannya apa? Tujuannya ini biar bisa untuk mengganti varian-varian yang udah ada di dalam artikelnya. Kan ini template, ini CFDV ya, tinggal diganti ovok toh. Ini CFDV diganti ovok. Kemudian klik replace all. Nah, pakai seperti itu. Atau bisa juga pakai Ctrl A ya. Ctrl A, terus find and replace, CFDV key, ovok, klik replace all ini. Nah, jadi deh. Ovok semua deh. Nah, cara menambahkan plugin find and replace di dalam Chrome teman-teman masing-masing itu gimana caranya? Kan kalau pakai plugin lebih mudah, nggak perlu dikopas dulu ke sebuah Microsoft Word. Caranya adalah masuk ke dalam namanya sebentar. Pluginnya namanya Find and Replace for Text Editing ya. Find and Replace for Text Editing for Chrome. Oh boy kita nih. Nah, ini tempatnya ya. Nah, ini tempatnya. Mbak Anita mungkin bisa nyatet ya. Bisa dikopas ke dalam teksnya atau teks editor atau jurnal. Mbak Anita mungkin bisa nyatet ini tempat dari link dari pluginnya. Nah, tempatnya di sini Find and Replace for Text Editing. Kemudian diklik install, kemudian dipasang gitu ya caranya. Nah, dengan asumsi sudah diinstal dan sudah di-replace, jadi deh, sudah selesai. Nah, tapi ada satu step lagi. Satu step lagi adalah proses review ya. Pastikan jangan sampai dari template ini ada nomornya temennya kalian. Pastikan tombol-tombol pemasaran ini pakai nomor dari teman masing-masing, penulisnya. Ya, penulisnya. Nah, misalnya ini, hubungi CS dengan nomor tiket LAX 50. Ini kan nomornya LAX gitu loh. Kalau kamu membuat artikel tapi nomornya LAX nyantol, nanti yang dapat closingan ya LAX karena yang dihubungi ya nomornya LAX gitu. Oke. Nah, silakan Anita bilang di mikrofon nomornya berapa? 84 kali 08888 252 252 005. 005. Oke. Nah, ini sekarang punyanya Anita ya. Ini sebenarnya bebas, nomor tiketnya ini bebas. Yang penting ada identitasnya. Identitasnya itu Anita 50 misalnya. Ya, Anita 50. Dengan begitu, orang-orang yang ada di website nonton artikel ini nanti akan diarahkan ke Anita. Nah, kebetulan di dalam sebuah artikel ini ada ada beberapa tombol dan ini perlu dirubah gitu misalnya. Nah, ini perlu dirubah nomornya Anita. Nah, ini dirubah, dikopas. Nah, tempatnya di sini di URL ini. Nah, oke. Ada beberapa tombol nanti. Dicari aja, jangan sampai ada nomornya temannya kalian. Nah, prosesnya seperti itu. Nah, Anita sudah masuk, Anita? Intan? Kok bisa itu loh keluar? Bentar Mas, tadi itu ada paketku datang, orangnya telepon tapi nggak tahu orangnya. Oh gitu. Terus tak parah nih, aku pulang ke rumah kan, orangnya nggak ada, udah wah kurang ajar, malah aku disuwun ini di chat. Oke, nggak apa-apa. Nah, tadi nanti bisa nonton videonya. Cara untuk mendownload plugin ini tuh gimana caranya, itu bisa nonton di videonya atau tanya Anita ya. Anita udah mencatat, nanti mohon digabungkan catatannya menjadi sebuah SOP di dalam Trello. Sehingga kalau ada orang baru atau ada pergantian tim, itu teman-teman nggak perlu ngasih tahu dari nol. Cukup tonton video dan beri tugas.
Nah, ini adalah contoh dari postingan yang sudah jadi ya. Nah, ini opsional, bisa pakai juga posternya teman-teman yang versi ada nomornya, itu bisa. Ya. Terus yang perlu dirubah ini sekali lagi tombol-tombol ini. Nah, ini tombol-tombolnya ini kan punyanya Laksamana ini loh nomornya dengan nomor tiket atau nomor kupon Laks 50. Nah, ini ganti menjadi Intan 50 atau Intan luar biasa. Yang penting nomornya ini juga diganti ya. Jangan sampai masuk ke nomornya orang lain. Nah, ini juga perlu kalau mau dikasih poster biar tambah seru itu dikasih poster. Nah, jadi nanti prosesnya ya seperti ini. Loh, jadi bahasa Indonesia. Ini ada sisi edukatifnya, ada sisi soft sellingnya juga. Jadi kita itu nggak langsung jualan. Kita ngasih juga alternatif gratisan loh. Nah, baru kalau gagal, silakan hubungi kami gitu. Jadi kita mau menjalin edukasi dengan cara yang memberikan alternatif gratis gitu ya. Nah, jika sudah, maka klik perbarui. Kalau belum yakin, klik pratinjau. Ini pratinjau ini artinya preview ya. Oke, klik perbarui. Tampilkan post. Kalau sudah bisa tampil berarti ini udah publish harusnya. Nah, hasilnya nanti kayak gini. Keren kan? Ada nomor tiketnya kan? Bisa diarahkan ke Laksamana kan? Nah, keren. Nah, terus gimana caranya biar ini masuk ke dalam Google dengan cepat ya? Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan analisis use, tapi ini opsional. Ini adalah cara cepat gitu. Nah, ini kan use ya. Use ini sebuah plugin dari WordPress yang bisa membuat artikel itu seakan-akan diiklankan, padahal ini biasa gitu loh. Ini adalah cara jahat sebenarnya agar artikel ini bisa masuk ke dalam Google dengan cepat. Nah, pertama-tama buat dulu frasa kunci utama. Frasa kunci utama ini apa? Ada juga pengertiannya dibaca. Nah, how to choose the focus keyword. Fokus keyword ini nanti yang akan muncul di sini. Setiap kali Anda googling ya, misalnya beli MS Glow ya. Nah, fokus keyword itu adalah ini ya. Ini adalah fokus keyword. Fokus keyword ini akan membuat visitor Google itu tertarik untuk klik gitu loh. Ya. Nah, misalnya gini, frasanya kayak gini. Solusi decrypt dan restore file terkunci ransomware OVOC bergaransi 100%. Ternyata ada di sini. Nah, fokus keyword biar kalian tuh diklik linknya. Kalau nggak ada fokus keyword, Google nganggap kalian nih artikelnya random. Terus yang kedua adalah klik analisis keterbacaan. Kalimat pasif. Nah, ini kadang-kadang juga analisisnya nggak terlalu akurat. Kita kan sebagai orang Indonesia kan kebanyakan kalimatnya pasif. Nah, tapi ini nggak apa-apa. Rekomendasi ini bisa kalian ikuti atau tidak gitu. Begitupun kalimat berulang, kemudian subjudul. Nah, subjudul ini seperti ini. Cara pengaplikasiannya seperti ini, subjudul itu. Kalau bisa ini tuh jangan lebih dari 300 kata. Kalau paragrafnya terlalu panjang nanti artikel kalian sulit masuk ke dalam Google. Nah, jadi ini kayak sebuah blog, ini blog sendiri, ini blog sendiri. Loh, ini nggak pernah lebih dari 300 kata. Ini blog. Ini kurang bagus ini karena lebih dari 300 kata. Nah, aku bisa aja. Nah, kayak gini nanti. Terus yang dimaksud dengan subjudul itu apa? Subjudul ini loh. Nah, subjudul itu adalah ini. Ini bisa diperbanyak gitu. Nah, ini untuk hasilnya ini udah bagus banget, panjang kalimat udah bagus, kata transisi, panjang paragraf. Nah,
Bagaimana dengan frasa kunci? Nah, ini cukup ngambil dari hashtag yang tadi. Ya, ngambil dari yang tadi. Sebentar. Nah, ini maksimal 191 karakter. Jadi ambil sebagian saja gitu. Nah, kayak gini. Tapi kalian bisa cek lagi cara menentukan apa namanya fokus keyword ini seperti apa, bisa diambil dari sini. Oke. Sinonim, nah ini bisa juga ngambil dari sini. Nah, bisa diambil dari sini. Oke, udah selesai. Klik perbarui. Mungkin ada pertanyaan? Saya tertinggal agak loading. Oh, Kak loading. Ya, nggak apa-apa, tanya aja. Silakan. Oh, ini setelah draft artikelnya jadi, terus itu kan tadi kan Mas, diedit-edit yang di bagian kanan tadi, terus baru diterbitkan. Ya, betul. Tapi sifatnya opsional. Kalau kalian mengejar kuantitas tanpa memperhatikan kualitas, itu bisa ditinggal. Tapi kalau mau cepat masuk Google ya di sini kuncinya. Riset aja nanti. Karena ada rekomendasi-rekomendasi di sini. Termasuk ini di bagian ini rekomendasinya tuh jalankan semua gitu. Misalnya dia nyuruh optimasi data SEO, ya udah diklik, disuruh optimasi, udah deh teroptimasi nanti. Gitu. Ini udah selesai nih. Nah, ini kan masih ada bahasa Inggrisnya, ya. Belum aku translate, tapi nggak apa-apa. Nanti yang versi final aku jadikan SOP template utama. Untuk sekarang ini aku berhentikan tutorialnya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, Anita ada pertanyaan? Masih belum sih, Mas. Oke, kalau masih belum, just in case kalian lupa, kalau bisa di sini tuh dikasih link ya. Setiap gambar tuh dikasih link yang mengarah ke WA-nya teman-teman atau ke dalam website. Nah, semakin banyak link semakin bagus. Gitu di dalam SEO. Nah, kalau nggak ada aku berhentikan. Terima kasih.